Annyeonghaseyo, kumaha lur damang, balik deui sareng abdi, Nankun in the house. Di kesempatan kali ini saya sudah merangkum sebuah film action drama yang dibalut sedikit komedi yang berjudul Lucky. Film ini merupakan remake dari film Jepang berjudul Key of Life. Buat para bucin mania, bucin lover, sampai para bagong lisius pasti akan sangat menyukai film ini karena asli. Banyak adegan-adegan yang bikin jiwa-jiwa Jonas seperti saya meronta-ronta dengan plot twist yang ciamik. Oke, langsung saja. Tutup hordeng tetangga, pasang handsfree, siapin tisu, miringkan layar, seruput dulu kopi susu kalian, dan sikat neng. Halo, saya Neng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Kisah diawali pada malam hari di sebuah jalan. Hujan turun lagi. Di bawah payung hitam ku berlindung. Loh, kok malah nyanyi? Lanjut. Terdengar sebuah musik pada sebuah radio mobil. Di dalamnya terlihat seorang pria yang sedang menggunakan sarung tangan bedah dan kantong kresek anti repot. Loh, maksud saya anti hujan. Tiba-tiba seorang pria yang memakai payung mendekatinya. Sesampainya di mobil, tiba-tiba bagasi terbuka dan pria yang tadi di dalam mobil langsung menusuknya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Pria itu masuk mobil kembali dan membersihkan aksinya tadi. Diketahui orang ini bernama Young Wook yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Untuk sekali sewa jasanya, ia mematok harga yang tinggi. Dan di sini ia diceritakan mempunyai mobil dan rumah yang mewah. Young Wook kemudian pergi, namun koper dan payungnya ditinggalkan begitu saja dan ada yang mencurinya. Siapakah itu? Apakah Swiper yang mencurinya? Entahlah, hanya Dora yang tahu. Lanjut, di sisi lain terlihat seorang pria yang sedang membakar foto-fotonya dan berusaha mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba pintu diketuk dan orang di luar mengatakan, "Jang buka pantona, mie ayam spesial ye." Saat dibuka, mie ayam itu tak ada. Yang ada hanya nini-nini. Loh, maksud saya ibu kos yang sedang menagih uang sewa kontrakannya karena ia sudah menunggak begitu lama. Dan apabila besok masih tidak bisa membayarnya, ia harus pergi. Kemudian ibu itu melihat ke arah dalam kontrakannya dan terlihat kontrakannya begitu berantakan. Ia berantakan. Seperti halnya Anda sudah ready buat nikah, namun pasangan Anda ketahuan selingkuh. Loh, kok curhat? Lanjut, karena mencium bau jigong garingnya, ibu itu menyarankannya agar mandi terlebih dahulu. Ia semakin depresi akan hal itu. Namun dipikir-pikir, ada benarnya juga perkataan ibu tadi. Dan aksi bundirnya pun dipending terlebih dahulu, kemudian pergi mandi. Diketahui, pria madesu ini bernama Jae-sung, berprofesi sebagai aktor, namun selalu gagal dalam pekerjaannya. Hidup dalam kemiskinan, mudah putus asa, dan tak mau lebih berusaha. Scene berlanjut. Karena aksinya tadi, Young Wook ingin membersihkan diri dan menuju ke tempat pemandian umum. Tak diduga, pria madesu ini pun mandi juga di sana, dan mereka bertemu. Jae-sung yang melihat jam tangannya, menduga bahwa pria ini orang benghar. Dengan tatapan tajam, Young Wook melihatnya. Jae-sung pun kemudian pergi mandi. Saat mengkocok-kocokkan sabun ke kepalanya, tiba-tiba sabun terlepas dan terhempas ke sana kemari. Makanya om, kalau mandi, beli sabunnya kayak gini. Mudah dipegang tengahnya, jadi nggak licin. Lanjut, Young Wook pun tak sengaja menginjaknya. Dan seketika pingsan bersamaan dengan kunci lokernya yang terhempas ke arah Jae-sung. Jae-sung yang sadar, kunci yang tadi terhempas ke arahnya adalah kunci milik Young Wook. Saat ingin mengembalikannya, tiba-tiba terpikir akan harta, tahta, dan wanita. Kemudian kunci pun ditukar dengan miliknya, dan kisah pun dimulai. Petugas medis membawa Young Wook ke rumah sakit. Petugas medis ini bernama Rina. Jae-sung membuka loker Young Wook dan beranggapan sebelum lanjut akhiri hidup, ingin keren dulu untuk sehari saja. Jae-sung keluar dari tempat itu dengan setelan necis. Tak ketinggalan kaca panon hitamnya. Di depan pemandian itu, kebetulan ada ibu kos yang sedang main remi. Jae-sung menghampirinya dan membayarkan uang tunggakannya selama ini. Kemudian pergi dengan mobil mewahnya Young Wook. Selain hutang ibu kos tadi,
ia pun membayar hutang-hutang yang lainnya, seperti hutangnya di Alfa, hutang pada temannya, sampai hutang pada mantan kekasihnya. Ia kira dengan sudah banyak uang seperti itu, mantan kekasihnya akan balikan dengannya. Namun, mantan kekasihnya mengatakan bahwa bulan depan ia akan menikah. Kasian. Sabar ya om, aku tahu kok rasanya ditinggal nikah. Lanjut, Jason pun galau di mobil, berencana mengembalikan semuanya kepada Jungwook dan melanjutkan mengakhiri hidupnya. Jason sampai di rumah sakit. Saat di kamar Jungwook sedang tidur dan ia mengendap-endap meletakkan barang-barangnya karena takut ketahuan. Namun tiba-tiba tangannya dipegang oleh Jungwook. Jason yang menyadari bahwa Jungwook hilang ingatan karena kejadian di pemandian tadi, kemudian tak jadi mengembalikan barang-barangnya. Jungwook pun diperbolehkan pulang. Saat di kasir ingin membayar biaya pengobatannya, ia kebingungan karena uang yang berada di dompetnya hanya ada 2.000 won, yang setara 25,100.000 rupiah. Serta beberapa struk bon alfa, dan teteh kasir berkata tidak boleh ngutang. Rina kemudian menghampirinya dan Jungwook pun meminta Rina untuk membayarnya terlebih dahulu. Nanti akan ia ganti saat di rumah. Rina mengambil dompet dan berkata pada kasir, "Berapa biayanya?" Teteh kasir menjawab, 920.000 won, yang setara 11.500.000 rupiah. Ia seketika terkejut melihat angka-angka itu. Rina yang iba pun mengantarnya. Saat di mobil, Jungwook berkata bahwa namanya adalah Jaesung dan berumur 32 tahun. Seketika Rina terlihat syok karena seumuran dengannya, namun terlihat sedikit tua. Di sisi lain, Jaesung tiba di apartemen mewahnya Jungwook. Begitu mewah, yang jelas sangat beda dengan rumah kontrakannya. Di lemarinya terlihat baju-baju polisi terjajar rapi. Di sisi lain, Jungwook sampai di rumah kontrakan Jaesung yang begitu bau dan berantakan. Di sana, melihat foto habis terbakar, sebuah tali ngagoletak, dan berpendapat bahwa ia sebelumnya berencana mengakhiri hidupnya namun gagal. Kembali ke apartemennya Jungwook. Di sana, Jaesung menyalakan TV, mengubah saluran, dan berhenti di teteh semok yang sedang yoga. Kondisikan mulutnya om. Kemasukan lalat bau tahu rasa. Lanjut, ia menyadari ini bukan TV, melainkan CCTV. Scene berlanjut kembali ke Jungwook. Terlihat rumah kontrakan Jaesung sudah ia rapihkan. Di sana ia sedang mencatat hal-hal yang ada padanya sekarang seperti nama, umur, harta, serta hal-hal yang ia suka ataupun yang ia tidak suka. Kemudian ia pergi ke kontrakan bawah, bertanya kepada para tetangga kontrakannya untuk mencari lagi informasi lain tentangnya. Beberapa pintu ia ketuk, namun tak ada satupun yang mengenal atau memberi info tentang dirinya. Hingga akhirnya ia bertemu seseorang yang sedang cekcok dengan pacarnya. Ia bertanya padanya, namun dengan emosi ia langsung memukulnya. Refleks AA tampan ini langsung mengeluarkan jurus bela dirinya, sehingga pria itu jatuh tak berdaya. Dan seketika kabur terbirit-birit. Ia pun heran dan mendapat info bahwa ia jago bela diri. Di sisi lain, seperti yang ia lakukan di kontrakannya, Jaesung pun melakukannya di apartemennya Jungwook. Sampah bekas jeki-jeki, teh sisri, air mineral, sampai Kinder Joy berserakan di mana-mana. Ini nih yang disebut rebahan is my life. Kalau kata Naruto mah, rebahan jalan ninjaku. Apa sih aing? Lanjut, saat Jaesung terbangun dan melihat TV, tiba-tiba teteh itu bunuh diri, sehingga ia pun panik dan menelpon 119. Ternyata perempuan itu bangkit kembali dan ia merasa aneh dibuatnya. Scene berlanjut, Jungwook sedang batuk-batuk karena mencoba sebatang rokok untuk memastikan atau mendapatkan info ia seorang perokok atau tidak. Semua ini ia lakukan agar ingatannya kembali. Di sini juga ia mengatakan pada Rina bahwa ia handal menggunakan pisau. Karena hal itu, Rina pun langsung mengajaknya ke suatu tempat. Nyatanya, tempat yang ia tuju ialah restoran ibunya, dan ia membujuk ibunya agar bisa menerima Jungwook. Rina memberitahu ibunya bahwa Jungwook rajin bersih-bersih dan GG menggunakan pisau, dan ibunya mengizinkannya. Namun, dengan syarat, ubah nada bicara dan kudu amis budi. Loh, maksud saya, rajin tersenyum. Di sisi lain, Jaesung sedang lapar. Membuka kulkas, isinya air doang. Membuka lemari, isinya kaleng biskuit. Ia mengambilnya. Saat dibuka, isinya ranginang. Loh, maksud saya, isinya gulungan uang siap pakai. Dengan uang itu, ia membeli makanan. Lihat dong kurirnya. Keren sih ya, lidahnya bisa ditiup.
Lanjut, selesai makan, ia haus dan mengambil satu botol sirup marjan. Saat ditarik, ada tali yang tersambung di belakang botol dan membuka sebuah ruangan rahasia. Karena penasaran, ia memasukinya. Terlihat berbagai pisau, CCTV, password, ID card, serta lencana polisi, dan ia melihat wanita tadi pada monitor di depannya. Ada banyak tulisan atau informasi tentang wanita ini. Diketahui nama wanita ini adalah Enjo, 28 tahun. Di situ tertulis sebuah perusahaan melakukan korupsi dan terlihat beberapa orang petinggi perusahaan itu. Jadi di sini Enjo mempunyai bukti kuat akan korupsi tersebut dan bukti itu ia simpan di flash disknya. Ia telah melaporkannya pada polisi dan sengaja menghilangkan jejak dengan buktinya itu. Tiba-tiba walkie-talkie berbunyi melaporkan keadaannya aman, sehingga Jae-sung menyimpulkan Yun-wook adalah seorang polisi yang menyamar. Faktanya, Enjo sudah melapor ke jaksa hingga menerima perlindungan. Di manakah Enjo berada? Apakah Peta mengetahuinya? Entahlah, hanya kurir gaul yang tahu. Lanjut, terlihat di CCTV, kurir itu sedang mengantarkan makanan ke kamar Enjo. Jae-sung yang menyadari Enjo berada di apartemen itu, kemudian menyelidiki dan mencatat kamar mana saja yang mendapatkan pesanan makanan. Ia pun menyamar dan mengeceknya satu-satu. Sampai kamar terakhir, ia tak kunjung menemuinya dan melupakan satu kamar di belakangnya, kemudian pulang. Tiba-tiba terdengar suara gedebuk. Suara itu berkali-kali terdengar dan saat melihat TV, menyadari bahwa suara itu berasal dari wanita tersebut. Ternyata, Enjo berada di lantai atas kamarnya. Jae-sung segera menemui. Selayaknya Anda PDKT dengan gebetan Anda, kesan pertama yang ia bangun hanya sekedar say hi dan membuat image bahwa ia sosok yang baik. Di sisi lain, Yun-wook sedang menunjukkan aksi permainan pisaunya dan disukai oleh banyak pengunjung resto. Di rumah, Yun-wook pun berkata pada Rina, ia nyaman menggunakan pisau. Saat melihat kalender, ia melihat tanggal 25 yang di note spidol merah, bertuliskan jam 7 pagi di stasiun Sinwon. Tanggal 25 ia pergi ke stasiun itu, mendapati sebuah mobil. Seseorang sudah menunggunya dan memanggil namanya, kemudian naik. Nyatanya ia dibawa ke tempat syuting dan ia diawali menjadi seorang aktor figuran. Yun-wook beberapa kali gagal dan digantikan oleh orang lain. Dan di sini kocak asli lur, lihat aja aksinya. Singkat cerita, Jae-sung mengikuti Enjo, namun jalan berbalik arah kembali dan ia menyapanya. Enjo sedikit risih dibuatnya. Saat Jae-sung menoleh ke belakang, ia tersadar bahwa bapak-bapak itu yang berada di foto CCTV tadi, sehingga bergegas membawa Enjo bersembunyi. Di dalam mobil, Jae-sung berkata bahwa namanya adalah Yun-wook. Scene berlanjut, Yun-wook sedang menerima gaji bulanannya sebagai aktor dan melihat daftar nama-namanya. Di situ tertera alamat tinggal orang tuanya Jae-sung dan ia pergi ke sana. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata bapaknya Jae-sung berprofesi sebagai tukang pangkas rambut bernama Dong-hwang. Saat di dalam, ia mendapatkan fakta baru bahwa ayahnya selalu menjelek-jelekannya karena selalu gagal menjadi aktor terkenal. Mendengar hal itu, ia keluar dan berjanji akan kembali dengan menjadi aktor yang sukses. Yun-wook tiba di restorannya Rina dan mengatakan ia adalah seorang aktor. Ibunya Rina pun berkata, entah apa yang merasukinya. Lanjut, malam tiba, memperlihatkan sebuah tanggal dilingkari merah. Dia kemudian pergi keluar dari apartemen membawa koper dan terlihat menunggu seseorang. Jadi di sini setiap Kamis, ia selalu membawa koper ke tempat itu dan menunggu orang tersebut. Siapakah yang ia tunggu? Apakah ia menunggu Bang Toyib yang tak kunjung pulang? Entahlah, hanya teteh kasir Alfamart yang tahu. Lanjut. Pagi tiba, karena pecutan dari ayahnya Jae-sung, terlihat Yun-wook alias Jae-sung KW sedang latihan fisik dan memperdalam aktingnya. Di sisi lain, Jae-sung pun semakin berusaha mendekati Enjo. Singkat cerita, kali ini Yun-wook diminta untuk berakting fighting. Di sini, sutradaranya mengapresiasi aktingnya dan mengatakan gerakan bela dirinya sangat baik dan memintanya untuk berperan sebagai tangan kanannya bos. Di hari Kamis, Enjo lagi-lagi ke tempat itu. Jae-sung mengikutinya. Saat di lift, Jae-sung berniat membantu Enjo. Namun karena tarik-menarik, akhirnya koper rusak dan ia pun kesal.
Scene berlanjut, Jungwook sedang memerankan sebagai tangan kanan bos, dan lagi-lagi aktingnya dianggap bagus oleh sutradara. Adegan itu disiarkan di Indosiar. Di sana, para dedek emas pelanggan restonya Ibu Rina kagum dan meminta berfoto dengannya. Di sisi lain, Jaesung kembali bertemu Eunjo dan mengajaknya makan. Lagi-lagi, Jaesung memberi ia barang-barang yang harus ia stempel jika suka. Dan berbagai trik perbucinan ia keluarkan semua. Dan sampai di scene yang bikin jiwa Jono seperti saya meronta-ronta. Anjay, baper aing asli lur. Di sisi lain, Jungwook sedang di lokasi syuting dan sekarang Rina menjadi manajer sekaligus make up artisnya. Di sini terlihat semakin hari akting Jungwook semakin baik. Scene berlanjut, tiba-tiba telepon berbunyi. Ia mengangkatnya. Ternyata yang menelpon adalah para petinggi perusahaan itu. Dan ia bertanya kenapa tugasnya belum diselesaikan. Kemudian, petinggi itu ingin bertemu Jungwook yang alias Jaesung ini. Sesampainya di sana, ia melihat orang-orang yang sama dengan foto-foto di CCTV tadi. Klien itu berkata, kapan ia menyelesaikan tugasnya? Ia bingung. Salah satu dari klien berkata bahwa kontrak yang sudah mereka sepakati dengan Jungwook itu adalah bahwa tanggal 25 bulan lalu Eunjo akan ia bunuh. Dan klien itu menambahkan nilai sewa jasanya agar tak meleset lagi. Menyadari hal itu, Jaesung seketika syok, kemudian pergi. Sampainya di rumah, Jaesung kesal mengetahui fakta bahwa Jungwook adalah seorang pembunuh bayaran dan memonitor Eunjo untuk ia bunuh. Jungwook sedang berakting kembali, namun kali ini lawan mainnya benar-benar menghajarnya, sehingga Jungwook masuk ke dalam lubang. Dan lagi, aktingnya dipuji sutradara. Saat di rumah, luka-luka Jungwook tadi diobati oleh Rina. Karena hal itu, Rina merasa khawatir padanya. Lihat mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Cie. Lanjut, Jungwook akting kembali. Hal itu membuat tetangga, dedek emas, dan kawan mainnya tadi kaget terheran-heran. Karena di film tadi yang ia perankan, seharusnya ia sudah mati, namun hidup kembali. Jaesung yang mengetahui fakta Jungwook seorang pembunuh bayaran, akhirnya mengikutinya, berencana membunuh Jungwook menggunakan sebuah lightning gun dari belakang. Namun, ketahuan dan Jungwook mengira ia adalah salah satu fansnya dan menandatangani bajunya. Jungwook akhirnya benar-benar mendapatkan peran utama untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Jaesung membawa semua uang Jungwook. Untuk kali pertamanya, di adegan romantis, terlihat Jungwook sangat kesulitan dan kaku, sampai-sampai matanya melirik ke arah yang salah. Dari lihat ke atas, bawah, ke gunung kembarnya, karena begitu nervous, sampai akhirnya menunjukkan pesona ketampanannya. Di rumah, ia pun curhat ke Rina, bahwa ia merasa sangat sulit acting drama ketimbang fighting. Di peran itu, ia dituntut untuk ciuman dengan wanita tersebut. Jungwook kemudian meminta tolong Rina untuk menciumnya sekali saja, agar ia bisa menghayati acting itu. Bisa aja sih om modusnya. Mereka kemudian mencari tempat sepi untuk memulainya. Di sini Jungwook sedikit melontarkan gombalannya dan Rina pun menciumnya. Karena ciuman Rina tadi di lokasi syuting, ia akhirnya bisa memperankannya dengan baik. Dan berlanjut, Eunjo seperti biasa menunggu orang itu. Namun tiba-tiba ada Jaesung yang menghadangnya dan mengatakan bahwa orang itu tak akan datang. Jikapun orang itu datang, hanya akan membuat Eunjo dalam bahaya. Ia meminta Eunjo untuk percaya padanya dan ikut dengannya. Eunjo yang merasa selama ini diikuti tak terima kenapa ia begitu tahu tentangnya. Jaesung kemudian mengaku pada Eunjo sebagai polisi yang memonitor dan memastikan dirinya aman. Akhirnya Eunjo pun percaya dan ikut bersamanya. Bos besar klien itu ternyata memata-matai Eunjo dan Jaesung, berkata pada anak buahnya agar segera melenyapkannya, dan ini adalah kesempatan terakhir mereka. Sehingga klien-klien itu berunding menelpon pembunuh bayaran lain, dari mulai spesialis kampak, sumpit, sampai yang jago kamuflase, dan mereka memutuskan untuk menelpon semuanya. Namun semua teleponnya tertuju ke satu tempat, yaitu tempat Jungwook. Scene berlanjut ke restoran Ibu Rina. Di sini terlihat Rina cemburu karena aktingnya dengan wanita tadi. Karena hal itu, Jungwook mengajak Rina pergi tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat pemandangan yang ada. Di sini terlihat Rina dan Jungwook semakin dekat, tak malu-malu lagi menunjukkan perasaannya masing-masing. Saat pulang, di radio mobil diputarkan lagu yang tadi di awal film. Karena suasana dan lagu tersebut membuat semua ingatan Jungwook yang hilang akhirnya kembali. Jungwook yang sudah sadar kembali ke apartemennya. Barangnya berantakan dan uangnya pun tak ada. Saat melihat HP,
Yunwook melihat Enjo dengan seorang laki-laki, mengecek CCTV-nya, dan ia mengingat orang itu dan mencarinya. Yunwook akhirnya bertemu dengannya dan langsung menghajarnya. Jasung meminta Enjo untuk pergi karena ia tahu Yunwook seorang pembunuh bayaran. Yunwook meminta maaf kepada Enjo karena di pemandian umum ada sebuah insiden, dan Yunwook mengatakan bahwa target mereka sekarang bukan hanya Enjo. Jasung pun ikut menjadi target mereka. Jasung mengira Yunwook ingin membunuh Enjo. Di sini, Yunwook menjelaskan fakta sebenarnya. Nyatanya, memang benar ia sebagai seorang pembunuh bayaran. Jika ada orang yang menyewa jasanya untuk membunuh, dia akan menemui targetnya terlebih dahulu, merencanakan dan membantu target untuk memalsukan kematiannya, membantunya membuat identitas baru. Dengan begitu, maka target akan bersedia 100% dengan aksinya itu, memuaskan keduanya, klien dan target. Jadi koper di awal film yang membawanya adalah si klien ini. Lanjut, penyewa jasa mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan orang yang seharusnya mati menjalani hidup baru dengan identitas baru. Hal yang sama akan ia lakukan kepada Enjo. Ada 2 poin agar aksinya itu berjalan dengan lancar. Yang pertama, harus berada dalam pengawasannya. Tidak boleh ada yang tahu keberadaannya. Jika ketahuan, besar kemungkinan klien akan menyewa pembunuh bayaran yang lain. Kedua, akting kematiannya. Setelah kartu identitas dan dokumen-dokumen lain lengkap, aksinya akan dilangsungkan pada hari Kamis. Itu kenapa selama ini Enjo berlatih pura-pura bunuh diri, dan setiap hari Kamis ia menunggu seseorang. Faktanya, yang ia tunggu adalah Yunwook. Muka boleh sangar, tapi hati Hello Dangdut. Anjay. Lanjut, Yunwook pun mengatakan fasilitas gedung lengkap, sudah termasuk Alfamart dan Indomaret di dalamnya. Saat mengajaknya pergi, Enjo tak mau jika Jaesung tak ikut serta dengannya. Di sini, Jaesung menjelaskan fakta siapa dia sesungguhnya, hanya seorang figuran yang tak terkenal. Kemudian Yunwook berkata, ayahmu juga mengatakan hal serupa. Hidupmu diabaikan oleh orang-orang, sampai-sampai ayahnya melakukan doa 100 hari agar anaknya sukses. Tapi Jaesung tak pernah berusaha dan gampang menyerah. Ia bisa berkata seperti itu karena Yunwook pernah menjadi Jaesung KW dan tinggal di rumahnya. Sebuah impian yang tak terpikirkan sebelumnya muncul, yaitu sebagai aktor. Dan berkatnya, ia sadar akan satu hal, yaitu CINTA. Jaesung seketika menangis. Yunwook kemudian berencana menghilang bertiga. Hubungi klien itu, bertemu besok jam 9. 2 orang 1 miliar. Mereka pun membuat rencana, dan hanya ada 1 kali kesempatan. Jika gagal, tamat riwayat mereka. Yunwook kembali ke rumah Jaesung dan membereskan apa yang ia mulai. Berkata pada Rina bahwa ia tak mau menjadi aktor lagi. Mengatakan bahwa ingatannya telah kembali, bisa berada di sisinya lagi, demi kebaikannya, dan memutuskannya. Terlihat Rina tak terima, sangat kecewa dengannya. Yunwook kemudian pergi menuju tempat yang sudah mereka sepakati. Rina yang penasaran pun mengikutinya. Namun Rina kehilangan jejak. Tempat yang mereka sepakati ini adalah sebuah gedung tua. Di sini sudah terlihat bos besar dan klien-klien itu. Tiba-tiba Jaesung keluar dan memulai aksinya dengan Enjo. Kemudian melempar flash disknya. Dan giliran Yunwook yang beraksi. Terlihat Enjo yang baik-baik saja. Mereka pun bertarung dan meyakinkan klien-klien itu bahwa itu benar-benar terjadi. Namun tiba-tiba Rina menemukan lokasi tempat Yunwook berada dan menemuinya. Seketika akting mereka buyar dan mengatakan bahwa Rina orang gila. Saat berdebat dengan Rina, pisau terhempas dan Yunwook meminta Jaesung segera menusukkan pisau ke arahnya. Jaesung melakukannya. Sampai di tanda X, Enjo menekan tombol dan sebuah kontainer terjatuh menimpa mereka. Bos besar meminta anak buahnya mengeceknya. Terlihat Enjo berpura-pura tewas. Di dalam kontainer, Jaesung melihat lewat CCTV yang dipasang. Klien itu semakin mendekat. Jaesung menarik tuas dan sebuah cairan merah menyerupai darah keluar. Seketika membuat klien itu terjatuh dan mempercayai bahwa mereka sudah benar-benar tewas. Dan mereka pun pergi. Di dalam, Rina khawatir dengan Yunwook. Yunwook mengatakan mereka baik-baik saja dan hanya akting. Setelah aman, mereka pun keluar. Di sini terlihat Enjo dan Jaesung sama-sama saling mencintai dan khawatir satu sama lain.
Di mobil, Rina sangat sedih atas kejadian tadi, takut terjadi apa-apa terhadap Jungwook. Jungwook mengatakan bahwa namanya bukan Jaesung, melainkan Jungwook, usia 45 tahun. Rina terkejut karena umurnya sama dengan ibunya. Kemudian Rina membawanya ke suatu tempat. Ternyata Rina membawanya ke lokasi syuting. Karena harus segera disiarkan, Jungwook langsung melakukan syuting. Adegan dilakukan. Namun, yang seharusnya adegan pergi meninggalkan wanita itu, ia berimprovisasi dan mengatakan seharusnya ia pergi, tapi tak sanggup meninggalkannya. Ia tetap berada di sisinya, ingin menghapus semua masa lalunya. Jadi orang yang benar-benar ia kenal, dan kata-kata itu tertuju pada Rina. Seketika Rina pun ditembaknya. Jungwook terlihat senang berada di antara Rina dan keluarganya. Scene berlanjut ke lokasi syuting. Jungwook sedang melatih fokus dan sutradara bilang bahwa yang akan menjadi lawan pada film barunya adalah orang baru. Lawannya datang, dan ternyata lawan mainnya yang dimaksud itu adalah Jaesung. Pada akhirnya mereka menjadi aktor hebat bersama-sama. Dan Mamat. Kesimpulan dari film ini adalah untuk menjadi sukses dibutuhkan kerja keras, tidak mengikuti hasut setan yang selalu ingin rebahan. Dengan usaha dan sedikit keberuntungan, niscaya kita bisa mewujudkannya. Mungkin di dunia ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan, sebab semuanya terjadi karena suatu alasan. Cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga, peristiwa tak terduga, dan orang yang tak terduga. Apa sih aing? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini agar saya mendapatkan asupan cuan kuning untuk membeli Ciki Jeki dan Kinder Joy di Alfamart. Hatur nuhun.